Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Pedas, pedaskeun. Perkenalkan, nama saya Anugrah Kadari dari SDN Sekeperis 2. Saya akan membacakan buku yang berjudul Insinyur Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia. Penulis buku ini adalah Rohmat Kurnia dan penerbitnya adalah Bimedia Pustaka. Alasan saya memilih buku ini karena saya ingin mengetahui kisah perjuangan Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Isi dari buku ini adalah Insinyur Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juli 1901 dan ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Pada awalnya Soekarno diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Namun sejak kecil Soekarno sering sakit-sakitan. Menurut adat orang Jawa, anak kecil yang sering sakit-sakitan namanya harus diganti. Orang tuanya pun mengganti namanya menjadi Soekarno. Soekarno adalah anak yang cerdas. Orang tuanya mendaftarkan Soekarno ke Sekolah Dasar Pribumi. Soekarno di sana belajar bersama ayahnya yang mendaftar menjadi seorang guru. Pada 1916, Soekarno didaftarkan ke Europese Leger School, yaitu sekolah dasar Belanda. Namun ayahnya meminta Soekarno kembali ke Surabaya. Ayahnya pun mendaftarkan Soekarno ke Burger School. Setelah menamatkan pendidikannya di Burger School, Soekarno melanjutkannya ke Teknik School. Dia memilih jurusan teknik sipil karena sangat menyukai arsitektur. Dia pun mendapat gelar kesarjanaannya adalah insinyur. Pada 1927, Soekarno bergabung di organisasi yang bernama Aljunied Study Club. Namun organisasi tersebut banyaknya anggota pelajar Belanda. Soekarno pun membuat organisasi yang sama, namun berisikan pelajar Indonesia. Ia di organisasi tersebut membuat Partai Nasional Indonesia. Soekarno menyerukan kemerdekaan dan menentang segala bentuk penjajahan Belanda. Soekarno pun ditangkap karena Hindia Belanda mencurigai bahwa Soekarno telah menentang penjajahan Hindia Belanda. Pada 1931, Soekarno pun dibebaskan setelah setahun mendekam di penjara. Hindia Belanda melarang pembentukan lagi PRI. Namun Soekarno tidak menyerah. Soekarno bersama temannya bernama Satono membuat Partindo. Namun Hindia Belanda mengetahui hal tersebut karena ada koran yang menuliskan artikel yang dibuat Soekarno yang berjudul Mencapai Indonesia Merdeka. Soekarno pun kembali ditangkap. Kali ini Soekarno dipencilkan ke daerah terpencil di Flores. Pada 1942, Jepang telah menduduki Indonesia dan telah mengalahkan Belanda. Pasukan Jepang pun mendatangi Soekarno dan pasukan Jepang memberi izin Soekarno untuk
membacakan teks proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi didampingi Muhammad Hatta dan disaksikan oleh 500 orang. Hari berikutnya, PPKI mengumumkan struktur pemerintahan Republik Indonesia yang baru dan menunjuk Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 1966, Soeharto mendapatkan kepercayaan untuk menjadi presiden Republik Indonesia kedua. Dan pada 1970, Soekarno meninggal di usia 69 tahun karena mengidap gagal ginjal. Dan sekian kisah pahlawan Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.